dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW kan ada aktivitas di mana Rasulullah mendatangi kabilah-kabilah yang sering oleh para ulama itu disebut sebagai aktivitas tolabun nusrah. Bagaimana konteks itu kita lihat dalam dakwah sekarang? Nabi itu mendatangi lebih dari 15 kabilah. Untuk apa? Untuk mengajak mereka kepada Islam dan untuk memberikan nusrah kepada Nabi atau pertolongan kepada Nabi untuk didapatnya kekuasaan bagi tegaknya Islam. Itu dilakukan oleh Nabi berulang-ulang. Dia datang kepada satu kabilah, ditolak, datang lagi ke kabilah berikutnya dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa ini perkara yang sangat penting. Kalau tidak penting, Nabi tidak akan pernah melakukannya berulang-ulang. Dan itu juga merupakan bagian dari ketentuan yang ditetapkan oleh Allah, bukan sekedar oleh karena keadaan gitu. Jadi apa yang dilakukan berulang-ulang itu menunjukkan ini adalah sesuatu yang penting, karena itulah kita pahami sebagai thoriqah, perjuangan Nabi atau dakwah Nabi gitu. Nah, karena itulah maka penting bagi kita itu untuk, tadi saya sebut 2 faktor. Yang pertama kesadaran umat, yang kedua adalah dukungan dari apa yang disebut ahlul quwwah itu atau ahlul sutoh, mereka yang memiliki kekuatan dan mereka yang memiliki kekuasaan. Dakwah itu mesti menyentuh kepada mereka gitu, untuk mereka kemudian juga memiliki kesadaran, yaitu kesadaran Islam, sedemikian sehingga ketika bertemu dengan kesadaran yang ada berkembang di tengah masyarakat, maka 2 kekuatan itu akan memungkinkan terjadi perubahan gitu. Terakhir Ustadz, jalan pemilu dalam sistem demokrasi itu kan dianggap jalan yang paling aman tanpa darah gitu ya. Sementara jalan-jalan di luar itu sering dianggap berdarah-darah. Bagaimana kita memastikan dakwah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ya dengan tolabun nusrah itu sampai kemudian mendapatkan kekuasaan itu tidak berdarah-darah seperti yang dikhawatirkan banyak pihak? Memang ini kita belum punya presiden ya. Umat Islam itu hidup tanpa imam atau tanpa khalifah itu kan baru kali ini. Sebelumnya itu selalu ada. Itulah kenapa para sahabat dulu itu bersepakat atau ijma untuk menunda penguburan jenazah Nabi sampai sekian hari, 3 hari 2 malam, untuk sampai terpilihnya pengganti Nabi, Khalifatur Rasulillah, dialah Sayyidina Abu Bakar itu. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat betapa pentingnya kepemimpinan, dan ini hari tidak ada. Karena itulah memang kita tidak punya presiden bagaimana memunculkan kembali pemimpin di tengah-tengah kelangkaan kepemimpinan sudah sekian lama itu. Kalau kita membaca sirah berkenaan dengan soal itu kan tidak ada apa yang disebut dengan kudeta atau kemudian semacam revolusi pemberontakan gitu. Karena dia mempertemukan antara 2 kesadaran kolektif di tengah-tengah umat dan kesadaran elit, khususnya para mereka-mereka yang memiliki kekuasaan dan kekuatan itu gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, betul bahwa tampaknya demokrasi itu sebagai jalan yang paling rasional. Tetapi ingat bahwa pada faktanya jalan demokrasi itu adalah jalan sempit yang tidak memberikan ruang lebar bagi Islam itu. Ini dari segi fakta ya, sebagaimana kita bisa lihat apa yang terjadi di Aljazair. Fis menang pemilu sangat telak, lebih dari 80%, tapi kemudian dibatalkan kemenangannya, bahkan kemudian dia ditetapkan sebagai partai terlarang. Nah, di mana itu demokrasi? Padahal dia sudah mengikuti jalan apa yang sudah ditetapkan. Kemudian terjadi juga pada Ikhwan Muslimin di Mesir itu. Termasuk Hamas ya. Hamas itu kan dalam pemilu Hamas juga tidak diakui. Menang tapi tidak diakui oleh kemenangannya. Bahkan kemudian Muhammad Mursi yang dia baru menjabat sekian lamanya, belum lama kemudian digulingkan, dan atas dukungan Barat, dan Barat sampai sekarang tidak pernah, jangan lagi menyebut itu sebagai kudeta pun tidak gitu. Padahal dia menang secara demokratis karena tudingannya bahwa ini terlalu Islam. Nah, karena itulah maka kita bisa melihat bahwa ini tergantung kita ini sebenarnya mau memperjuangkan apa. Kalau sekedar kekuasaan mungkin ya, tetapi kan kita tentu menginginkan kekuasaan Islam
gitu. Jadi bukan orang Islam yang di situ, tapi Islamnya yang ikut serta di dalam kekuasaan itu. Artinya bahwa kemudian masyarakat dan negara diatur dengan aturan Islam. Nah, disitulah maka kita bisa melihat bahwa demokrasi itu memberikan jalan sempit bagi Islam. Islam yang tipis-tipis mungkin masih bisa, tapi begitu tampak Islam yang sedikit kental atau tebal, maka demokrasi itu seperti menutup gitu. Iya, terima kasih Ustaz Ismail.